ada kan banyak kasus-kasus besar, Pak. Ya. Yang sering kita bicarakan. Tapi saya ingin Pak Mahfud mencermati lagi. Nomor satu kasus Zarof Richard, Pak. Ya. Itu kan sudah 4 bulan lebih nih sampai ke sini. Kalau nggak salah minggu ini masuk pada tahap persidangan, tapi kita nggak mendapatkan informasi yang signifikan. Apa pandangan Pak Mahfud tentang pengusuran kasus ini sampai sekarang? Ya, banyak yang tersembunyi, nampaknya banyak yang ingin dilindungi di situ. Kasus Zarof Richard itu di dalam persepsi publik yang muncul karena langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung yang sangat tegas waktu itu dugaannya kan melibatkan banyak hakim. Karena di dalam kesimpulan-kesimpulan umum yang muncul dari pendapat jaksa itu tuh kan disiapkan untuk perkara, untuk banyak perkara dan sebagainya. Nah, sekarang yang muncul justru pengadilannya udah mau mulai, saya kira hari-hari ini ya. Iya, pekan ini, Pak. Pekan ini yang muncul hanya Zarof Richard. Itu ingin melindungi banyak orang. Kalau dalam persepsi publik ini harus dibuka. Uang sebanyak itu dari mana aja ke mana aja. Karena untuk membuktikan bahwa Zarof ini adalah seorang penjahat yang bisa saja menjadi pengalur, karena pengadilan sendiri kan terbukti kotor. Ini kan munculnya Zarof Richard itu kan dari Tanor, ya, dari Tanor. Ronald Tanor, dia dibebaskan, lalu hakimnya bilang memang tidak terbukti bersalah, kepala pengadilannya membela bahwa ini para hakimnya hakim patriotik dan gitu kan, hakim yang baik, tidak mungkin korupsi. Ternyata terbukti korupsi dengan jumlah uang di kediaman dia yang hakim-hakim itu kan di kotak di bank ya, di Surabaya, safety box ya. Itu masuk tanggal sekian, uraiannya sekian, yang menyerahkan saya itu ketemu semua, katanya ini hakim patriotik. Pada akhirnya sudahnya ketemu, kepala pengadilannya pun yang membela sekarang pun dicokok. Udah dicokok sekarang ya. Berarti udah kotor kan pengadilan. Ya, waktu itu Pak Mahfud mengatakan ini harus diperiksa juga nih kepala pengadilannya nih. Harus diperiksa waktu itu, ini harus diperiksa duluan kepala pengadilan. Belum apa-apa sudah membela bahwa ini hakim patriotik. Padahal itu tidak masuk akal. Ya, sekarang dicokok juga. Nah, sesudah itu kan melompat ke Zarof. Nah, Zarof itu lebih meledak lagi karena ada uang hampir 1 triliun di rumahnya yang pada waktu indikasi kuatnya ini untuk uang perkara mengurus ke hakim A, hakim B, hakim C dan seterusnya. Nah, adalah tidak mungkin sekarang hanya membawa Zarof sendiri dengan uang segitu, tidak masuk akal di logika hukum kita. Orang membayangkan akan banyak nama yang muncul, hakim yang muncul, yang menyogok, tapi sampai sekarang masih Zarof aja sendiri. Lalu sementara pihak pengadilan sendiri sepertinya protektif kan, semua ada aturannya sesuai dengan prosedur yang begitu-gitu jawabannya itu kan selalu. Oleh sebab itu, nah kasus Zarof ini sudah mulai tenggelam juga karena disusul oleh kasus lain, kasus berikutnya kan. Kalau tidak salah apa sudah Zarof tuh atau judi online atau judi online Pak setelah itu. Nah, ini judi online gimana? Ini judi online udah sampai menyebut sekian tersangka dan segala macam. Nama menteri disebut-sebut, malah menterinya kemarin ketemu sama Pak Jokowi di Solo. Baik-baik saja. Iya kan? Pelaku utamanya itu kan pejabat. Yang mengangkat pejabat itu adalah menteri, dan menteri ngangkatnya tidak proper juga ketika itu kan. Dikatakan saya tidak tahu kalau dia tidak ahli. Dia ngaku ahli saja lalu saya angkat. Kan begitu kan penjelasannya. Masa tidak bertanggung jawab begitu? Pasti ada apa-apanya, orang sudah tidak ada ijazah di bidang IT, kemudian tidak tahu juga ijazahnya, kok dipercaya diangkat. Sesudah ketangkap baru bilang saya tidak tahu kalau dia tidak ngerti IT kan gitu kan. Padahal di situ hasil penyelidikan polisi kan jelas kan. Ada markas, ya markas maksudnya ruangan khususnya ruang khusus, dan ruang digitalnya di itu bahwa masuknya lewat ini ketangkap semua. Masa menterinya bebas-bebas saja, itu kan tidak masuk akal gitu. Lalu seakan-akan mau ditutupi gitu. Itu logika umum ya. Nah, logika yang ada di balik yang tersiar di logika umum itu kan, kalau orang seperti kita punya informasi juga. Kapan menerima uang apa, dari siapa, di mana, CCTV-nya kayak apa, kesaksiannya dari siapa. Nah, orang seperti kita kan mesti tahu. Iya kan? Nah, kok ini nggak jalan? Gitu. Tutup lagi dengan kasus berikutnya, apa lagi? Ini ya. Kasus Zarof sudah tenggelam jadi kasus kecil, kasus judi online yang ada juga kasus yang mengagetkan sekali kan. Yang ramai juga tuh Tom Lembong, Pak. Nah, Tom mempertanyakan kan harusnya menteri-menteri sebelum dia juga dipanggil. Sampai sekarang juga udah nggak ada lagi suaranya tuh. Sudah ada lagi ya, kasusnya seperti apa dan sebagainya. Itu seakan-akan
isu-isu besar itu dibuat untuk menutup isu yang besar juga. Sehingga yang besar itu hilang satu-satu. Yang paling gila tetap menurut saya kasus pagar laut. Ini kejahatan luar biasa. Kejahatan terhadap negara. Bukan kejahatan terhadap orang yang mempunyai harta misalnya diculik, mempunyai tanah, sertifikatnya terhadap negara. Gimana laut yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang bisa diberikan HGB atas nama orang yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas nggak boleh. Tapi sekarang ini sudah mulai menghilang nih. Tidak jelas siapa nih yang mengusut kasus kejahatannya. Saya potong sedikit, Pak. Pak Mahfud mempertanyakan itu, kan sebenarnya Reskrim Polri sudah mulai masuk, Pak, memeriksa beberapa orang, 5 atau 6 orang. Ya. Lalu pernah dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dinyatakan bahwa ada unsur penipuan, pemalsuan lah kira-kira sertifikat itu. Ya. Itu tidak cukup sebagai sebuah kemajuan? Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup. Karena untuk kasus lain kadangkala kalau orang tidak punya jabatan-jabatan politik, tidak punya koneksi, tidak punya backing, langsung ditangkap orangnya. Kan banyak sekali. Setiap hari kita melihat orang bukan hanya ditangkap, dihajar juga. Nah ini kan sudah jelas, ya, sudah jelas ada SGB ilegal. Nah, kalau SHGB ilegal, surat hak guna bangunan ilegal, sama SHM ilegal. Ini kan sudah jelas ini tindak pidananya. Tidak usah dikatakan pemalsuan dokumen, pejabat tanahnya ini yang mengeluarkan ilegal ini panggil dulu. Kenapa? Siapa dulu yang berkomunikasi dengan kamu? Mana dokumen? Di situ akan gampang. Dan itu bisa ke korupsi, Pak, ya, berarti ya? Bisa ke korupsi. Harusnya karena keluarnya itu diduga kuat pasti ada bayar-bayaran kan. Orang tiba-tiba menjadi kaya dan sebagainya itu ya. Dan macam-macam gitu ya. Bisa diduga ya. Meskipun orang menjadi kaya itu bisa saja tidak. Tapi dari ini kok bersambung dengan kasus ini? Itulah hukum. Dicari itu kaitan-kaitkannya sampai fakta-fakta itu ketemu. Kalau Kejaksaan Agung mengusut ini pasti ketemu, karena Kejaksaan Agung teknik untuk investigasinya tuh dalam. Saya tahu bisa kok menemukan kayak gini kalau dipandu, ambil itu tetap ketemu untuk anunya. Kejaksaan Agung tuh ahli di bidang ini, tidak usah digurui, tapi juga diam, apalagi polisinya diam. Nah, KPK, kalau KPK kan harus disebut. Kalau saya KPK tuh rasanya kok udah nggak ada ya sekarang ini, ya gitu aja gitu.